Pemirsa, gelombang kedua kedatangan jemaah calon haji akan langsung diterbangkan ke Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Ya, Kepala Daerah Kerja Mekah siap sambut kedatangan para tamu calon haji. Memasuki gelombang kedua keberangkatan jemaah calon haji Indonesia, para jemaah yang terbang dari tanah air akan mendarat langsung ke Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang ditugaskan di daerah kerja Makkah siap memberikan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia. Kepala Daerah Makkah Khalilur Rahman saat menyambut kedatangan 342 jemaah dari kloter 9 embarkasi Unjung Pandang di Hotel Mina View Makkah mengaku telah siap melayani. Yang pertama adalah terkait dengan cuaca, karena cuaca panas, mohon agar jamaah haji Indonesia menggunakan masker, untuk memakai payung, dan ketika ke Masjidil Haram jangan lupa sandal dibawa di kantong plastik, jangan ditinggal atau dititip oleh temannya. Yang kedua adalah ketika menggunakan kursi roda agar minta bantuan kepada petugas yang ada di Masjidil Haram dan gunakanlah jasa dorong kursi roda yang resmi. Kadaker berpesan agar para jemaah tidak perlu sungkan meminta tolong kepada petugas haji. Seorang jemaah calon haji termuda asal embarkasi UPG 09 Kabupaten Nabire, Papua tiba di kota suci Makkah. Ia berangkat ke Tanah Suci untuk menggantikan ibunya yang telah tiada. Safira, gadis berusia 19 tahun ini ikut dalam rombongan jemaah haji yang tiba di kota Mekah pada Rabu malam waktu Arab Saudi. Bersama rombongan asal Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Safira yang menggantikan ibunya naik haji karena telah meninggal dunia ini ditempatkan di sektor 3 Hotel 304 Mina View, kawasan Sisiya, Mekah. Safira juga merasa bersyukur bisa selamat dan sampai ke kota suci Mekah. Bersyukur bisa sampai di sini. Iya. Adik badalin ibu ya? Iya. Ibu kenapa? Ibu meninggal. Terus gimana perasaannya? Senang, sedih, terharu, semuanya. Apa doanya buat ibu yang sudah nggak ada? Semoga ibu masuk surga. Lantaran merasa paling muda, Safira bertekad akan membantu jemaah lainnya yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah haji. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Pemirsa, selain haji dalam bulan Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia juga melaksanakan ibadah kurban. Ya, selain mampu meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kurban juga memiliki dampak sosial yang luas. Human Initiative meluncurkan program kurban tahunan dengan nama Sebar Kurban. Bertemakan kurban penuh manfaat, Human Initiative targetkan manfaat bagi penerima kurban, peternak lokal, serta pemberi kurban. Human Initiative targetkan 329.000 jiwa penerima program kurban di 171 kabupaten di Indonesia. Selain Indonesia, daging kurban juga akan didistribusikan ke negara lain, seperti Somalia, Uganda, Kenya, Tanzania, Bosnia, Myanmar, dan Turki. Menurut Presiden Human Initiative Tommy Hendrajati, peningkatan ekonomi peternak lokal jadi fokus Human Initiative dalam menyebarkan manfaat kurban tahun ini. Berkurban ini selain merupakan dimensi ibadah, tapi juga dimensi sosial. Kami sebagai lembaga kemanusiaan menawarkan kurban tahun ini dengan tema kurban penuh manfaat. Di mana yang pertama kami insya Allah memastikan bahwa kurban ini akan sesuai dengan syariat, karena dimensi ibadah ini yang kemudian membuat kami harus patuh dan disiplin kriteria-kriteria kurban yang harus sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan untuk dipotong. Yang kedua adalah berdampak luas. Ini penting karena kurban akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Human Initiative juga berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dalam menerapkan standar hewan sehat sesuai ketentuan penyembelihan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. BMKG memprediksi fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole menyebabkan musim kemarau panjang bulan Juli hingga akhir tahun 2023. Ya, sejumlah wilayah berpotensi kekeringan, di antaranya Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kendati saat ini hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih mengguyur hampir sebagian besar wilayah Indonesia, namun masyarakat diimbau agar mewaspadai datangnya musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sejumlah wilayah di tanah air dilanda kekeringan akibat musim kemarau panjang bulan Juli hingga akhir tahun 2023. Kemarau panjang terjadi akibat fenomena bersamaan antara fenomena El Nino yang sudah mencapai 80% dengan fenomena Indian Ocean Dipole. Nah, itu yang perlu kita waspadai karena lanjutan dari dampak kekeringan ini adalah karhutla, kemudian di sentra-sentra padi atau sentra pangan yang perlu kita waspadai, termasuk juga di kebutuhan sumber air gitu bagi masyarakat. Sementara itu, Badan Pangan Nasional menggelar peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan untuk menjamin keamanan pangan untuk menghadapi fenomena El Nino. Antisipasi keamanan pangan tak hanya dilakukan Indonesia, tapi juga dilakukan oleh negara-negara lainnya di kawasan ASEAN. Hari mengenai pangan, bagaimana krisis pangan, bagaimana El Nino, bagaimana kita semua mempersiapkan cadangan pangan, utamanya di regional ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Antisipasi fenomena El Nino dilakukan karena wilayah terdampak rawan pasokan air hingga berakibat gagal panen. Dari Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus mendekatkan diri ke masyarakat. Ya, seperti di Kota Bandung, Jawa Barat, bakal caleg Partai Perindo mendukung komunitas mancing dengan menggelar mancing bersama masyarakat. Dalam acara tersebut juga diberikan door prize kepada peserta yang hadir. Acara mancing bersama yang diprakarsai oleh Bacaleg Partai Perindo untuk Kota Bandung John Binsar Simalango ini didukung langsung oleh Caleg DPRD Provinsi Jabar Nuke Purwanti serta Waketum Partai Perindo Ferry Rizkiansyah. Dukungan kepada penghobi mancing tersebut sebagai bagian dari strategi Partai Perindo untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekaligus mengenalkan visi misi Partai Perindo. Sebagai salah satu apresiasi dari Partai Perindo, pendekatan dengan masyarakat, kemudian kami juga ingin bisa membina dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Sementara itu di Kota Palembang, Sumatera Selatan, pengurus Partai Perindo Kota Palembang mengikuti rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat kecamatan Kertapati. Ya, alhamdulillah sekarang ini sambil menunggu hasil dari CCS dan ICT, kita bersosialisasi untuk nama partai dan caleg-caleg yang akan mengikuti di Sabdapil. Partai Perindo Palembang akan terus bergerak mendekatkan diri dengan masyarakat dan meraih suara sebanyak-banyaknya untuk Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat menghadiri pesta adat budaya di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Karnaval diikuti semua suku dari berbagai daerah. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @official_iNews dan jangan lupa untuk subscribe pemirsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Atania. Dan saya Camar Henda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kemeriahan masyarakat terlihat saat mengikuti Karnaval Tarian Adat dan Budaya Hari Jadi Kabupaten Kaimana yang ke-20. Tarian ciri khas dari berbagai macam suku dengan budaya adat yang unik menjadi pesona menarik bagi seluruh warga masyarakat. Gelaran ini tak hanya diikuti 8 suku Kaimana saja, tapi juga ada dari berbagai suku lainnya, antara lain suku Kei, Buton, Sulawesi, Jawa, Madura, serta Batak. Acara pada hari ini 19 tahun yang lalu itu belum ada seperti hari ini, 1 tahun hari ini. Jadi ini hal yang saya anggap luar biasa.
Perahu Kajang atau perahu panjang yang menjadi salah satu situs sejarah warga Kaimana saat mengantar para raja atau utusan raja pada zaman dulu digunakan pada festival kali ini. Diharapkan dengan makan bersama ini kita sebagai